Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya." Saudaraku, setiap kita yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk bertumbuh di dalam Dia. Itu artinya kita harus terus-menerus mengalami perubahan-perubahan karakter, perubahan paradigma, perubahan kerohanian, dan pada akhirnya mengalami perubahan perilaku. Yang tadinya sombong diubahkan menjadi rendah hati. Yang tadinya mudah tersinggung menjadi berlapang dada. Yang tadinya tidak suka berdoa menjadi suka berdoa. Yang tadinya tidak suka membaca firman menjadi suka membaca firman. Yang tadinya tidak suka beribadah menjadi suka beribadah. Dan hal-hal lain yang tadinya kurang baik diubahkan menjadi lebih baik lagi di dalam Tuhan. Itulah yang namanya pertumbuhan. Sebaliknya, bila hidup kita dari waktu ke waktu tetap sama, yang tadinya sombong tetap sombong, yang tadinya selalu berpikiran negatif tetap negatif, yang tadinya orang yang sensitif tetap sensitif, yang tadinya pelit tetap pelit, yang tadinya tidak suka berdoa tetap tidak suka berdoa, dan lain sebagainya, itu menandakan bahwa kita tidak mengalami pertumbuhan. Nah, bila kehidupan kita tidak mengalami pertumbuhan, itu artinya kita stagnan, yang ujungnya kita bisa mati oleh karena tidak ada pertumbuhan itu. Secara rohani, iman yang mati adalah iman yang tidak memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Ia mungkin adalah orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi pemulihan dan kebebasan, tetapi ia tidak mengalami semuanya itu. Artinya, iman dia hanyalah sebatas wacana, sebab ia tidak mengalami apa-apa di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, bila kehidupan kekristenan kita seperti ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi di dalam Tuhan. Sebab Tuhan menjanjikan berkat-berkat luar biasa bagi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Dia dan mengalami pertumbuhan di dalam Dia. Oleh sebab itu, saudaraku, bila hari-hari ini iman dan kerohanian kita tidak bertumbuh atau sedang mengalami stagnan, mari kita introspeksi diri kita dan mari kita perbaiki hidup kita. Karena itu, saudaraku, firman Tuhan kali ini memberitahu kita agar kita terus mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Itu artinya saudara dan saya diminta untuk terus belajar mengenal Tuhan secara pribadi melalui kitab suci, melalui kehidupan doa-doa pribadi dan pengalaman-pengalaman berjalan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, bila hari-hari ini hidup Anda dibawa oleh Tuhan ke lembah-lembah pergumulan, lembah-lembah air mata, mari kita sadari
Bisa jadi Allah sedang membentuk hidup Anda untuk boleh semakin luar biasa di kemudian hari. Kadangkala sebelum kita sampai ke dalam puncak kehidupan, Tuhan membawa kita ke lembah-lembah pergumulan, agar kita tahu ketika kita ada di atas, kita dapat melihat betapa tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itulah yang mengerjakannya bagi kita. Dan ketika kita ada di atas, kita dapat bersyukur betapa luar biasanya perjalanan yang Anda lalui dari lembah-lembah pergumulan, naik dari satu tahap ke tahap berikutnya, naik dari satu tangga ke tangga berikutnya, sampai akhirnya Anda di dalam puncak kehidupan, puncak keberhasilan. Di situ Anda akan tahu bagaimana Tuhan turut bekerja dalam segala perkara yang Anda hadapi untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup Anda. Memang saat kita ada dalam lembah-lembah pergumulan, rasanya pahit, rasanya nyeri, rasanya begitu tertekan, dan berbagai-bagai hal yang tidak menyenangkan. Tetapi bukankah dengan cara begitu Anda belajar bergantung kepada Tuhan? Bukankah dengan cara begitu Anda belajar menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan? Disinilah saudaraku letak keajaiban Tuhan ketika Tuhan mengizinkan Anda ada dalam pergumulan-pergumulan. Sebab Ia tidak hanya sekedar agar Anda mengenal kuasa dan kasih-Nya, tetapi Anda mengenal Dia secara pribadi dalam kehidupan Anda. Oleh sebab itu saudaraku, mari jangan berhenti ketika kita ada dalam pergumulan dan lembah-lembah air mata. Teruslah naik dan jangan pandang ke bawah lagi, sebab tujuanmu adalah ke puncak gunung, bukan di lembah lagi. Kalaupun ada badai dan kalaupun ada angin kencang, abaikan itu, sebab bukan angin itu yang membawamu naik ke atas. Tetapi apa? Tetapi langkah-langkahmu lah, dirimu sendirilah yang akan membawamu naik ke atas. Dan ketika kita dibawa oleh Tuhan naik pada posisi puncak, kita dapat melihat dan berkata bahwa sesungguhnya kemuliaan itu adalah miliknya Allah. Kita tidak akan dapat melewati semua tantangan, semua keadaan, dan semua pergumulan tanpa campur tangannya. Karena itu saudaraku, mari rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Ia meninggikan kita pada waktunya, dan supaya olehnya kita senantiasa mempermuliakan Tuhan. Jadi saudaraku, kita tidak perlu ngotot kalau memang belum waktunya Tuhan. Kita juga tidak perlu memaksa-maksa Tuhan untuk membawa kita naik ke level yang lebih tinggi bila memang belum bagian kita, supaya jangan kita kemudian menjadi jatuh karena pencapaian-pencapaian yang telah kita raih. Seperti yang dialami oleh Mary Beth Brown, asisten pribadi orang paling kaya di dunia, Elon Musk. Mary Beth Brown telah bekerja 12 tahun untuk Elon Musk. Dia adalah seorang karyawan yang sangat loyal terhadap majikannya. Dan setelah 12 tahun bekerja, ia merasa bahwa ia cukup punya alasan untuk minta naik gaji. Maka ia datang kepada Elon Musk dan meminta gajinya dinaikkan. Elon Musk menjawab, "Oke, baiklah. Aku akan memberi waktu kepadamu 2 minggu untuk liburan, dan setelah itu saya akan memikirkan apakah aku akan menaikkan gajimu atau tidak." Namun setelah 2 minggu itu, Elon Musk merasa bahwa tidak ada sesuatu yang berubah dari apa yang dikerjakan oleh asistennya itu. Artinya, ada dia atau tidak ada dia, pekerjaan di kantor, pekerjaan di rumah, dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya semua berjalan dengan baik. Elon Musk akhirnya membuat kesimpulan bahwa tanpa asistennya pun semua akan baik-baik saja. Atas pertimbangan itu saudaraku, alih-alih Elon Musk menaikkan gaji asistennya itu, melainkan memecatnya. Tindakan ini oleh sebagian orang dianggap arogan, tetapi Elon Musk sebagai seorang pebisnis, dia merasa bahwa
Bila kehadiran seorang karyawan tidak menaikkan benefit bagi dirinya atau perusahaannya, maka ia tidak perlu ada di situ. Dalam konteks ini, keputusan Elon Musk memecat asisten itu adalah tepat. Sebab kehadirannya di dalam perusahaan itu tidak memberi dampak apa-apa. Sementara bagi Mary Beth Brown, ini merupakan pelajaran yang berharga. Bila belum waktunya naik level, mau diupayakan sebagaimanapun, tidak akan pernah tercapai. Yang terjadi justru dia menjadi turun level. Mary Beth Brown juga harus belajar untuk senantiasa menaikkan level dirinya sebelum ia ingin ditempatkan pada posisi yang baik oleh atasannya. Belajar dari hal-hal tersebut di atas, saudaraku. Mari di dalam Tuhan kita senantiasa untuk terus mengalami pertumbuhan, pengenalan akan Tuhan, supaya pada akhirnya kita dibawa naik ke level-level yang Tuhan telah siapkan di hadapan kita. Anda tidak perlu meminta-minta naik level. Kalau memang kinerja Anda adalah kinerja yang berkelas, level itu pasti dinaikkan oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Bertumbuh di dalam pengenalan secara pribadi melalui firman, melalui doa, dan melalui pengalaman-pengalaman iman berjalan dengan Engkau. Kiranya kami dikuatkan oleh Roh Kudus, supaya kami boleh melihat hal-hal baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkat Tuhan mengalir atas semua orang yang mendengarkan program ini. Tuhan menolong mereka agar mereka terus melekat kepada Allah dan senantiasa bertumbuh di dalam Dia, supaya pada akhirnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Berkatilah ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam